Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Bina Waluya Educational Program yang ke-24. Dan pada sore hari ini kita fokus pada penanganan atrial fibrilasi. Seperti kita ketahui bahwa atrial fibrilasi ini satu gangguan irama jantung yang sangat penting. Kenapa? Karena penyakit ini walaupun terjadinya pada semua umur, tapi lebih banyak terjadi pada umur-umur dewasa atau umur-umur tua. Dan salah satu peran yang sangat besar adalah dalam terjadinya stroke, terjadinya ischemic stroke. Dan ini merupakan, kalau terjadi stroke, tentu merupakan satu kejadian yang sangat mengganggu, sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit besar, bukan hanya pada person, keluarga dan sebagainya, tapi juga terhadap negara. Ini merupakan satu cost yang harus kita tahu. Oleh karena itu pengetahuan mengenai atrial fibrilasi menjadi sangat penting. Terutama yang harus kita ketahui bahwa selain atrial fibrilasi terjadi umumnya pada orang tua, tapi juga terjadinya stroke 4-5 kali lebih sering daripada orang-orang yang non atrial fibrilasi. Dan pada sore hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Beni Hartono. Dr. Beni Hartono tidak asing lagi, adalah seorang pakar elektrofisiologis, bekerja di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya dari awal, sehingga kita tahu persis beliau juga expert di bidang atrial fibrilasi. Dan pembicara kedua adalah Dr. Dian Anina Munawar, seorang elektrofisiologis. Ya, beliau adalah salah satu staf di bagian kardiologi FKUI, Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Tapi saat ini beliau sedang postdoc di Adelaide, Australia, di Rumah Sakit Lyle McEwen di Adelaide. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya kira saya persilahkan Dr. Beni Hartono untuk berbicara mengenai atrial fibrillation management, penanganan atrial fibrilasi untuk bisa menjadi back to normal. Silakan Dr. Beni, waktu saya persilakan. Terima kasih Dr. Munawar atas perkenalannya. Selamat siang juga Dr. Andin, salah satu pembicara di webinar pada sore hari ini. Saya mau share slide ya. Apa sudah terlihat slide-nya? Halo? Apa terlihat slide-nya? Iya, iya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya menjelang sore. Saya Dr. Beni, saya akan membicarakan topik pada webinar sore hari ini mengenai atrial fibrilasi. Bagaimana kita mengembalikan irama jantung kita ke irama yang normal. Ini disclosure saya. Ya, intermezzo dulu. Kita telah melewati suatu momen yang sangat penting ya, di mana final Piala Dunia antara Argentina dan Prancis ya, dan saya mengucapkan selamat kepada Argentina sebagai juara dunia. Akhirnya Lionel Messi, salah satu fans saya, berhasil merebut Piala Dunia pada 2022 di akhir karirnya. Tentu ada yang senang, ada yang sedih ya. Dan yang senang mungkin irama jantungnya akan normal ya. Tapi yang sedih, yang kalah nggak usah kecewa ya. Meskipun bisa terjadi gangguan irama jantung seperti pendukung-pendukung Prancis, namun
sore hari ini kalau ada pendukung Perancis yang nonton, ya mungkin kita akan membahas bagaimana mengatasi atrial fibrillasi ini. Ya, pembicaraan saya pada sore hari ini mengenai konsep penanganan dari atrial fibrillasi, kemudian rate dan rhythm control, dan saya akan membahas sedikit mengenai kateter ablasi dan ada beberapa case study. Ya. Dan tadi telah dijelaskan oleh moderator bahwa atrial fibrillasi merupakan masalah kesehatan yang sangat berat, ya, di mana akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, kematian meningkat 1,5 sampai 3,5 kali, stroke, kemudian terjadinya LV dysfunction atau heart failure. Selain mortalitas dan morbidity, dia juga mengakibatkan angka hospitalisasi yang meningkat dan tentu kualitas hidup yang akan menurun karena terjadi depresi, gangguan kognitif, ya, dan hospitalisasi yang bisa meningkat 10-40% secara tahunan. Dan kalau kita lihat pada guideline terbaru dari atrial fibrillasi dari ESC 2020, konsep penanganan atrial fibrillasi sekarang ini sedikit berubah ke manajemen yang multidisiplin, di mana pertama kita ketahui konsep CC2ABC, ya. CC2ABC itu adalah pertama kita akan mengkonfirmasi adanya atrial fibrillasi yang bisa digunakan EKG, bisa rhythm street, bisa dengan smartwatch dan sebagainya. Kemudian kita melakukan risk stratifikasi atau melakukan karakteristik dari atrial fibrillasi. Kita lihat stroke risk-nya, symptom severity-nya, burden-nya, dan substrate-nya, ya. Dari itu baru kita menentukan treatment. Treatmentnya ABC, ya, antikoagulan atau kita mencegah stroke, kemudian kita mengontrol simptom atau gejala dan mengontrol komorbiditas atau risk factor. Nah, saya akan berbicara mengenai simptom control, sedangkan Dr. Andin nanti akan berbicara mengenai C-nya, bagaimana kita melakukan risk management. Ya. Nah, apa yang kita bahas dalam better symptom control ini adalah bahwa kita harus mengakses simptom. Kadang-kadang mengevaluasi simptom pada pasien atrial fibrillasi susah-susah gampang, ya. Kemudian ada quality of life dan patient preference. Nah, baru kita memilih antara rate ataupun rhythm control, ya. Kalau kita memilih rate control, kita harus optimalkan rate control, dan kalau kita memilih rhythm control, kita bisa lakukan kardioversi, pemberian obat-obatan anti aritmia ataupun kateter ablasi. Dan kalau kita lihat tadi assess simptomnya itu bervariasi sekali. Sebagian kecil memang ada yang asimptomatik atau mungkin silent. Mungkin ada sekitar 20% pasien-pasien dengan atrial fibrillasi tidak bergejala. Nah, sebagian besar memang simptomatik, ya, bisa dari palpitasi, sesek, cepat capek, ya. Bisa sampai hemodinamik yang tidak stabil, sampai sinkup, hipotensi, akut heart failure, kemudian sampai ongoing myocardial ischemic sampai cardiogenic stroke. Dan EHRA sendiri membagi derajat simptom ini menjadi beberapa scoring, ya, dari level 1 sampai level 4. Ya, ini bisa kita lihat kalau level 1 dia tidak menyebabkan simptom, level 4 dia tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali, ya, jadi bed rest. Nah, dalam mengakses simptom ini, ya, ini kadang-kadang kita lihat pasien tidak ada simptom dan kita lihat EKG-nya ada atrial fibrillasi. Nah, untuk melihat bahwa pasien itu benar-benar ada simptom apa tidak, kadang-kadang kita perlu melakukan kardioversi pada pasien tersebut sehingga dia akan merasakan benar nggak dia ada simptom atau tidak. Kadang-kadang pada pasien yang atrial fibrillasi yang sudah lama, kemudian kita kardioversi menjadi sinus, dia akan merasa lebih enak. Jadi sebenarnya dia itu ada simptom, ya, waktu terjadi atrial fibrillasi. Sedangkan pada pasien-pasien yang ada simptom, namun kita tidak jelas apakah simptom itu karena atrial fibrillasinya ataupun tidak, ya kita juga bisa melakukan kardioversi ke sinus, kemudian kita bandingkan perasaan pasien. Atau waktu kita lakukan Holter, kita lihat ada episode
atrial fibrilasi yang berhubungan dengan simptom pasien ya. Jadi event pasien itu tergambarkan di situ ya. Nah, kalau kita telah mengakses simptom ini, kemudian kita memilih apakah pasien ini lebih cocok dilakukan rhythm control. Ada berapa faktor yang menentukan bahwa lebih baik pasien ini dilakukan rhythm control, seperti usia yang muda, episode AF yang awal atau yang baru-baru terjadi takikardia yang menyebabkan kardiomiopati atau heart failure, kemudian LA dimensionnya hanya tidak melebar, hanya sedikit melebar ya, kemudian tidak banyak komorbiditas, atau dia rate control yang susah tercapai sehingga harus dilakukan rhythm control ya, atau AF yang terpicu oleh acute illness ya, demam dan sebagainya. Dan terakhir disebutkan di sini juga adalah pilihan pasien. Jadi pasien memang memilih untuk mengembalikan iramanya ke sinus ya. Nah, dari faktor-faktor yang favoring untuk rhythm control ini ya, kita bisa pilih AAD, anti-aritmia, ataupun lakukan ablasi ya. Nah, kita balik ke trial yang dulu, yang tahun sekitar 2000, di mana ini trial yang cukup terkenal, yaitu AFIRM trial ya. Jadi membandingkan rate control dan rhythm control secara randomisasi. Dan dari trial ini kita lihat bahwa ada 4.000 pasien, strategi rate control dan rhythm control terhadap primary endpoint yaitu mortalitas, jadi ini hard endpoint, itu tidak ada beda bermakna. Secondary endpoint terhadap komposit dari death, stroke, major bleeding, ataupun cardiac arrest, itu juga tidak ada bermakna secara statistik ya. Bahkan kalau kita lihat dari rhythm control ini lebih tinggi nih angka mortalitasnya dibandingkan dengan rate control secara angka ya. Namun secara statistik tidak bermakna. Nah, kenapa begitu? Padahal kita pikir bahwa dalam keadaan sinus rhythm harusnya lebih baik daripada AF. Ternyata dilakukan post hoc analisis, kenapa pasien-pasien yang survival itu ternyata lebih banyak dia dalam keadaan sinus dan dia menggunakan obat antikoagulan. Sedangkan pada pasien-pasien yang menggunakan antiaritmia ataupun digoxin itu lebih banyak yang tidak survive. Jadi keunggulan dari irama sinus itu terhilangkan oleh toksisitas akibat dari penggunaan antiaritmia drug pada AFIRM trial ini. Jadi kalau kita bisa mencapai sinus rhythm seawal mungkin, ini tentu akan memberikan survival benefit yang lebih baik, meskipun pada AFIRM trial ini tidak tercapai ya. Karena pikiran teori AF biges AF ataupun sinus biges sinus itu memang ada gitu. Jadi semakin lama kita dalam keadaan sinus maka akan bertahan. Kalau semakin lama kita dalam keadaan AF maka dia makin sulit untuk kembali ke sinus kita. Nah, maka dari itu trial terbaru sekitar 2020 yang baru dipublish yaitu IS-AFNet trial, jadi early rhythm control pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Ini randomized study juga di 135 center sebanyak 2.700 pasien, membandingkan rhythm control strategi ya pada pasien-pasien AF yang awal dan usual care itu dengan rate control. Ya, kita lihat pada fase awal yang di rhythm control strategi itu menggunakan obat antiaritmia, ada sebagian kecil, sebanyak 8% dilakukan kateter ablasi. Namun seiring berjalan waktu dalam 2 tahun ternyata yang dalam grup rhythm control ini naik yang dilakukan kateter ablasi sebanyak 20% ya. Sedangkan yang usual care atau menggunakan obat-obat rate control itu sebagian kecil ada penambahan untuk penggunaan obat antiaritmia ya. Dan kita lihat hasilnya dari Kaplan-Meier ini bahwa pasien-pasien dengan usual care ini mempunyai kumulatif insiden yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita lakukan early rhythm control. Jadi kita lihat bahwa hazard ratio-nya 0,79 dengan risk reduction sebesar 21%.
di mana primary outcome-nya yang dilihat adalah composite of death dari cardiovascular, stroke, ataupun hospitalisasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa early rhythm control itu menyebabkan resiko kardiovaskular yang lebih rendah daripada kita lakukan rate control pada pasien-pasien AF yang fase-fase awal. Makanya dari itu, rekomendasi dari ESC Guideline 2020 bahwa rhythm control itu direkomendasikan untuk mengurangi simptom dan meningkatkan quality of life pada pasien-pasien AF. Ya. Dan ini sebenarnya trial-trial sebelumnya dilakukan meta-analisis membandingkan antara penggunaan AAD, anti-aritmia drug, dengan kateter ablasi. Dan kalau kita lihat meta-analisis ini dari beberapa trial, ya, Stop AF, Kayu Early AF, Mantap AF, itu lebih favor terhadap kateter ablasi, baik untuk kejadian hospitalisasi, simptom, aritmia, maupun adverse event. Adverse event hampir sama, tapi untuk terjadinya recurrence aritmia maupun hospitalisasi itu lebih favor kateter ablasi. Dan tadi kita lihat morbiditas. Nah, kita lihat pada Cabana trial itu yang di mana endpoint-nya adalah hard endpoint, yaitu death, disabling stroke, dan serious bleeding, dan cardiac arrest yang membandingkan antara kateter ablasi dan drug treatment. Kalau kita lihat intention to treat-nya, memang dalam 60 bulan ini itu tidak ada beda yang bermakna antara pasien yang dilakukan kateter ablasi maupun diberikan anti-aritmia drug. Namun dalam perjalanan waktu sebenarnya banyak terjadi crossing pasien yang di grup drug treatment ini berpindah dilakukan kateter ablasi karena tidak nyaman sekitar 20%. Kalau kita analisa dari as-treated atau per protokolnya, itu sebenarnya terdapat perbedaan bermakna pada kejadian primary endpoint. Namun karena penelitian ini merupakan penelitian yang intention to treat ITT, memang tidak didapatkan hasil yang bermakna. Namun terhadap terjadi recurrence-nya aritmia, penggunaan kateter ablasi lebih baik dibandingkan dengan obat. Dan kalau kita lihat sub-analisisnya pada secondary endpoint terhadap kualitas hidup, ya quality of life, itu memang favor kateter ablasi dibandingkan dengan terapi anti-aritmia. Dan juga kalau kita lihat hanya mortalitas dan kardiovaskular hospitalisasi, lebih baik dilakukan kateter ablasi maupun dibandingkan dengan drug terapi. Nah, ini berapa trial kecil, ya, CAPTAV, randomized clinical trial, ya, hanya 155 pasien, juga melihat bahwa peningkatan quality of life dan reduction dari AF burden yang lebih tinggi pada pasien-pasien yang dilakukan kateter ablasi dibandingkan dengan anti-aritmia drugs. Nah, maka dari itu kita lihat pada guideline, ya, indikasi kateter ablasi, ya, tentu pertama adalah simptomatik, ya, AF, ya, baik itu dari paroksismal maupun sampai persisten, ya. Dan menariknya di sini kita juga harus memberikan informasi ke pasien dan kita mengambil kesimpulan untuk tindakan itu bersama-sama. Jadi tidak hanya pihak dokter, namun juga pihak pasien. Jadi kita harus mengconsider, mempertimbangkan pilihan pasien untuk pemilihan kateter ablasi maupun drugs. Dan kalau lihat kelas 1C, ya, itu kateter ablasi pada paroksismal ataupun persisten AF dengan heart failure, ya, itu kelas 1 untuk dilakukan kateter ablasi. Ataupun kalau terjadi failed drug therapy, itu juga kelas 1. Ya. Nah, apa yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan kateter ablasi? Yang tadi kita lihat risk stratifikasinya, ya. C yang kedua, stroke risk-nya, ya, CHART score makin tinggi, mungkin substrate-nya makin tinggi, ya. Symptom severity makin simptomatik, lebih baik kita lakukan kateter ablasi, ya, atau kita memilih rhythm control.
severity dari AF-nya dan substrate-nya. Severity-nya misalnya apakah dia paroxysmal, persisten, ataupun long-standing persistent. Nah, substrate-nya kita bisa nilai banyak skala, berapakah LA diameter, ya kita juga bisa menilai dari MRI, lihat scar dari tisu dari left atrium. Dan dengan kita lihat perjalanan waktu, bila kita membiarkan pada pasien-pasien AF yang mungkin first episode, kemudian dia akan menjadi paroxysmal, juga akan menjadi persisten dan kemudian permanen. Tentu ada perubahan dari risk factor-nya juga ya, yang nanti akan dibahas oleh Dr. Andin, dan perubahan dari structural-nya. Dan kalau kita untuk melakukan ablasi ya, ada beberapa faktor yang juga harus kita perhatikan ya. Selain di PV, kita harus melihat persarapan atau brain of the heart, yaitu di ganglion plexi, bisa ada micro reentrant yang mereka sekarang melihat ada rotor ya, non PV dan sebagainya ya. Dan kalau kita lihat sejarah dari ablasi ya, dimulai dari ablasi di daerah pulmonary vein ya pada tahun 98-99 oleh Group Hasselguer dan Profesor Chen, guru saya ya. Kemudian diikuti oleh Cook, Papone di Itali, dan Natale, Andre Natale di US ya. Mereka memulai dengan PV isolation yang merupakan cornerstone dari kateter ablasi pada atrial fibrillasi. Dan kalau kita lihat perkembangannya sekarang ya, pada pasien-pasien yang dilakukan PVI, ternyata ada tambahan ablasi seperti KV, ectopic foci yang maksudnya non PV, ganglion, posterior block mitral line. Dan kita lihat pada meta-analisis yang paling besar ini menurut saya 23.000 pasien ya, membandingkan antara PVI only dan PVI plus ya, plus ini semua ya, roof line, CS ablation dan semuanya ya, tapi tidak terdapat heterogenitas antara beberapa studi ini yang dilakukan meta-analisis. Namun pada kesimpulannya, pada pasien-pasien dengan PVI dan plus ablation strategi ini memberikan manfaat yang lebih baik terhadap kesuksesan pasien. Maksudnya recurrence rate-nya lebih rendah dan durable pasien AF freedom-nya lebih tinggi. Nah, kita akan lihat beberapa case yang kita lakukan di Rumah Sakit Bina Waluya ya. Ini adalah contoh satu kasus seorang laki-laki 65 tahun dengan simptomatik atrial fibrillasi paroxysmal yang timbul. Kita lihat tadi strukturnya LA-nya tidak terlalu besar ya, 30, EF-nya masih baik. Datang ke klinik dengan irama sinus, namun dia mempunyai atrial fibrillasi yang cukup simptomatik dan hilang timbul ya. Makanya kita lakukan ablasi ya, kita lakukan ablasi dengan cardio mapping system dan contour sensor ya. Ini kita lakukan hanya lakukan PVI pada antrum ya, dari left side dan right side ya. Dan kita juga berikan garis Carina, dan tindakannya sekitar 3 jam ya. Dan pasien sinus dan waktu follow up 3 bulan tidak ada simptom dan dia tidak menggunakan obat anti aritmia ya. Jadi pada pasien-pasien yang awal atrial fibrillasi memberikan manfaat yang baik dan free of AF-nya juga tinggi. Nah, ini case kedua, laki-laki usia 57 tahun ini dengan paroxysmal AF baru timbul 1 tahun terakhir, hipertensi, hyporesikonya. Ini pernah diablasi 2012. Ini waktu pasien ini pertama kali saya baru lulus dari training, ini melakukan ablasi pada pasien ini. Lumayan, ini bertahan cukup lama juga ya, 9 tahunan dia kembali kambuh ya. Kita lihat LA-nya 43 ya, EF-nya masih baik, dan dia waktu terjadi fibrillasi ini sangat simptomatik ya, sehingga dianjurkan untuk ablasi ulang.
Dan kita lihat ini adalah mapping voltage waktu sinus rhythm ya. Kita lihat terjadi rekoneksi. Kalau kita setel ini 0,1 sampai 0,5, jadi kalau dia warnanya merah itu berarti sudah ada scar, namun ini masih voltage-nya masih bagus di daerah pipi kanan maupun pipi kiri ya, di daerah posterior. Dan kalau kita lihat di daerah posterior ada daerah scar di daerah posterior ya. Sedangkan tempat lain masih bagus. Nah, pada pasien ini saya lakukan PVI isolation ya, 4 PV, dan saya juga melakukan posterior box ablation ya. Dan kita lihat PV-nya silent pada RSPV, RPV, dan 4 PV lainnya. Dan ini pre-ablasi, kita lihat voltage-nya masih bagus, post-ablasi sudah merah semua ya, jadi sudah terjadi scarring di daerah situ ya. Kita lihat 3D-nya ya, ini line ablation-nya ya, ini kita lakukan box ablation ya, dari left side TV dan right side TV. Nah, ini lesinya ya, kita lihat lesinya. Nah, kita lihat daerah posterior ini terjadi homogenized scarring. Dan pasien ini sudah saya follow up 1 tahun, tidak ada simptom, ECG-nya masih sinus. Dia waktu 3 bulan awal memang ada waktu saya filter ada non-sustain AF, tapi periodenya sangat singkat pada episode awal, namun sekarang iramanya sinus terus. Ya, jadi kita melihat manfaat dari kateter ablasi pada pasien-pasien yang recurrence. Ya. Nah, case ketiga ini agak unik ya. Jadi ini pasien seorang pilot. Ini sebenarnya pasien lama saya juga ya. Dia long standing persistent AF. Memang dari dulu udah AF terus. Dia dari pilot pesawat komersial kemudian dipindah menjadi pilot kargo. Namun karena license dari pilot ini cukup ketat, dia diharuskan ablasi. Sebenarnya pasien ini sudah nyaman sih dengan AF-nya, mungkin udah ya, kalau kesepakatan kita udah permanen karena dia harus memperpanjang license dan tidak boleh kalau tidak diablasi, maka akhirnya diablasi. Kita lihat bahwa substrate-nya ini LA-nya cukup besar ya, 55 ya, EF-nya masih bagus ya. Dan waktu kita CT kardiak memang terdapat killing defect di LAA. Ternyata apakah itu trombus? Ternyata bukan trombus, namun karena atrial contractility-nya yang sudah lambat sehingga killing defect ke LAA tersebut ya. Dan kita lakukan isolasi PV, keempat PV terisolate, namun masih irama AF ya. Kita lakukan mapping dari KV ya, kita lihat fractionated signal ya di daerah yang merah ini ya, daerah merah ini, kemudian kita ablasi pada daerah tersebut, namun masih tetap AF dan kita kardioversi jadi sinus. Namun early recurrence selama di rumah sakit ya, follow up 1 bulan masih AF dan kita lakukan recontrol strategi. Namun pasien merasa simptomnya lebih baik ya. Testing heart rate kurang lebih 70-80 dan waktu dia aktivitas kurang dari 100 dengan rate control strategi. Nah, case keempat, case terakhir ini juga pasien-pasien yang long standing ya, persistent AF ya, kemudian dia ada hipertensi riwayat stroke sebelumnya. Nah, ini kita lihat di EKG-nya AF. LA diameternya masih tidak terlalu besar ya, 40. Kemudian kita lakukan ablasi. Pasien ini dilakukan PVI. Kemudian juga saya lakukan lining di posterior ya. Pos tindakan ternyata masih bisa tercetus macrorentan 80 flutter. Kelihatannya seperti dari
tipikal atrial flutter, namun kita lakukan mapping, ternyata dia berputar melewati mitral annulus, mitral isthmus, ya. Kemudian dan roofnya ini masih terjadi leakage dan masih terlewati, ya. Sehingga kita lakukan roofline lagi, kemudian kita lakukan mitral isthmus ablation, ya, dan anterior line, ya, mitral isthmus line, roof line, posterior box, anterior line. Pasien ini kembali ke sinus, kemudian kita cek PV-nya silence, ya, di right maupun di left PV, dan follow up selama di rumah sakit 21 bulan masih sinus rhythm, dan pasien ini direncanakan untuk LA occluder karena pasien dengan riwayat stroke sebelumnya. Ya, jadi dengan ablasi ini pada kasus-kasus tertentu akan memberikan manfaat, di mana pasien akan lebih nyaman dan recurrence dari aritmia akan lebih rendah. Dan tentu dengan perkembangan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas, lesionnya lebih durable, dan juga safety, ya, ada beberapa perkembangan mengenai kontak force, ablation index, yang dimana secara AI kita bisa melihat dari power, kemudian durasi, dan dihitung apakah ablasi itu memberikan lesi transmural yang baik. Kemudian dengan teknologi high power short duration, ya, jadi kita memberikan energi tinggi dalam waktu yang pendek. Ada yang single shock device, misalnya dengan cryo, laser, atau multi electrode radiofrekuensi, dan yang terbaru mungkin energi shortwave electroporation, ya, itu yang lagi happening saat ini. Ya, ini berapa trial, ya, kita lihat menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik. Dan yang terakhir yang mungkin saya akan tekankan mengenai pulse field ablation, memang belum masuk di Indonesia, tapi di luar sudah banyak melakukan trial 1-2 tahun terakhir. Jadi dengan PFA ini kita hanya secara spesifik hanya melukai dinding dari myocardium karena threshold-nya sangat kecil terhadap pulse field ablation ini dibandingkan dengan organ sekitar seperti esophagus, phrenic nerve, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat trial-trial ini, ya, dengan pulse field ablation ini durable lesion-nya ini juga lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan yang lain. Ya, sebagai summary, ya, saya mensummarikan bahwa pilar penanganan AF, ya, ada 4 tadi, ya. Lifestyle modification nanti akan dibicarakan Dr. Andin. Antikoagulan kita tidak bicarakan, rate dan rhythm control, ya, untuk pasien-pasien dengan AF ini sangat penting, ya. Kapan kita pilih rate control, kapan kita pilih rhythm control. Dan rhythm control yang awal itu akan dapat mengurangi CV mortalitas, stroke, dan hospitalisasi karena heart failure. Dan pasien-pasien yang suitable terhadap rhythm control seperti usia muda, AF yang awal-awal, yang baru atau yang pertama kali, terjadi takikardia induced kardiomyopati, terus LA-nya belum besar, kemudian komorbiditasnya tidak banyak, rate control yang sulit tercapai, ataupun memang pasien ingin dilakukan rhythm control, sebaiknya kita lakukan rhythm control. Dan catheter ablation sebagai salah satu cara untuk rhythm control yang lebih efektif dibandingkan dengan obat anti aritmia, ya. Nah, jadi pesan saya jangan ditunggu terlalu lama untuk memulai rhythm control pada pasien-pasien yang mempunyai manfaat untuk dilakukan rhythm control terapi. Ya, terima kasih atas perhatiannya.
Saya juga mengucapkan terima kasih pada tim di Bina Waluya, khususnya kredit kepada Dr. Munawar sebagai mentor dan guru kami, ya Dr. Agus, saya sendiri dan Dr. Dian Larasati. Ya kita sebagai profesional selalu melakukan doing the right thing at the right time in the right way. Terima kasih.